pusing ya, dan ketakutan sehingga nggak bisa datang ke Laker karena dibatalkan mendadak ya. Jadi Pak Menteri, ada beberapa pertanyaan, apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan ya, diserang sana sini, betul kan Pak? Tenang ya Pak ya. Ya, tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak, jangan fitnah partai kami Pak. Meledak. Nanti Koperasi Merah Putihnya karena dasarnya nggak bagus, orang tidak tersosialisasi dengan baik, gagal. Jadi hanya jadi Kopdes ini jadi macan ompong saja nanti. Nanti jadi sejenis kelinci percobaan di mana rakyat diuji coba, warga desa diuji coba di sini. Nah ini kalau ini gagal, ya asal muasalnya dari sosialisasi yang gagal. Ya, karena saya lihat sosialisasinya juga dalam pemberitaan itu tidak detail. Ya, tidak detail, hanya menjelaskan dasar-dasar. Banyak pertanyaan, saya baca di Kompas tadi pagi juga, banyak pertanyaan dari masyarakat. Ini dananya dari mana, digaji atau tidak, kalau lahannya nggak ada atau bagaimana. Banyak yang bingung sebetulnya. Tapi Bapak dengan gagah berani sudah mengatakan bahwa di sini, bahwa ini sudah maju terus 45 ribuan, sebentar lagi 50 ribu. Apa nggak diukur bertahap saja Pak ya, supaya tidak menjadi mubasir, tidak menyedot uang rakyat dan sia-sia uang rakyat yang dibuang-buang percuma begini ya. Nah saya minta Bapak jangan panik mengejar 80 ribu ini, jangan panik, jangan kemudian karena kepanikan Bapak lari kemana-mana. Apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan ya, diserang sana sini, betul kan Pak? Tenang ya Pak ya. Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak, jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak, gitu. Saya lihat karena Bapak fitnah sana sini, Pak Prof, kita fokus saja. Iya enggak, ini nyambung. Ini itu membuktikan mental Bapak lagi panik, gitu. Ya sih Pak, tapi saya mempertanyakan sebetulnya, karena program ini kita dukung Pak, karena ini programnya Presiden, Bapak Presiden Prabowo, kita dukung ya, dan sudah dituangkan dalam Inpres. Tapi memang dalam implementasi kan banyak yang mempertanyakan Pak. Jadi yang pertama adalah soal efektivitas musyawarah khusus desa, ya, yang sudah mencapai 45 ribu lebih Pak Menteri. Apa dasar Pak Menteri mengatakan bahwa ini sudah berjalan efektif? Karena apa? Tadi ada satu harian besar di negara ini juga mempertanyakan bahwa banyak yang bertanya dan banyak yang bingung Pak. Sejuta tanya masyarakat. Judulnya itu, sejuta tanya masyarakat. Karena banyak yang datang bingung. Kan Bapak kumpulin ini. Bapak kumpulin, Bapak ngomong-ngomong, omong-omong aja, kemudian di situ orang disuruh ngerti. Padahal nanti yang terjadi itu nggak ngerti Pak mereka. Nah kalau hanya Bapak kejar jumlah, kuantitas, bahwa ini sudah 45 ribuan titik desa dan sebagainya, tanpa ada pengukuran, bukannya ini mubasir Pak, buang-buang dana anggaran. Nah saya pikir ini juga perlu dikaji. Ini perlu dikaji. Ya. Apakah Pak Menteri sudah tahu bahwa ini berjalan efektif atau tidak? Nah ini poin penting ya. Kenapa nanti jangan-jangan nanti dasarnya dari hasil musyawarah ini semuanya baik? Apa yang terjadi nanti? Nanti Koperasi Merah Putihnya karena dasarnya nggak bagus, orang tidak tersosialisasi dengan baik, gagal. Jadi hanya jadi Kopdes ini jadi macan ompong saja nanti. Nanti jadi sejenis kelinci percobaan di mana rakyat diuji coba, warga desa diuji coba di sini. Nah ini kalau ini gagal, ya asal muasalnya dari sosialisasi yang gagal. Karena saya lihat sosialisasinya juga dalam pemberitaan itu tidak detail. Ya, tidak detail, hanya menjelaskan dasar-dasar. Banyak pertanyaan, saya baca di Kompas tadi pagi juga, banyak pertanyaan dari masyarakat. Ini dananya dari mana, digaji atau tidak, kalau lahannya nggak ada atau bagaimana. Banyak yang bingung sebetulnya. Tapi Bapak dengan gagah berani sudah mengatakan bahwa di sini,
bahwa ini sudah maju terus 45 ribuan, sebentar lagi 50 ribu. Dan yang ketiga, bilang abang kita tadi, BBM coba diturunkan semua. Harga listrik diturunkan semua. Insya Allah rakyat ini bakal sukses. Saya dulu kerja di Malaysia 8 tahun abang. Masyarakat Malaysia itu luar biasa. Kita aja yang sebagai pekerja dari Indonesia dihormati sama orang Malaysia. Iya. Padahal itu negara kecil, Malaysia, Singapura. Saya di Singapura udah, Malaysia udah. Tapi di sana nggak ada makan gratis di luar negeri itu. Tapi semua biaya sekolahnya ditanggung sama pemerintah. Rakyatnya nggak ada pengangguran di sana, udah ditanggung sama pemerintah Malaysia. Padahal Indonesia ini kan sangat luar biasa hasil itunya, buminya. Nggak bakalan kelaparan rakyat. Tapi sekarang abang lihat, sekarang sangat susah mencari pekerjaan rakyat Indonesia ini. Banyak yang dipecat, ada yang kerja sebulan, 2 bulan dikeluarin, gaji saat maunya, jidatnya. Gaji masih sangat rendah di kita. Sangat rendah bang. Di sini ada saudaraku sini kerja. Dia kerja dari jam 10 malam sampai jam 9 pagi. Dikasih gaji berapa? 190, 180. Itu belum dipotong. Sangat kasihan. Itu kerja lulusan SMA. Maka kalau makan gratis ini memang saya tidak setuju dari dulu kan. Kenapa? Banyak yang tambah korupsi. Bagian yang ngelolahnya itu. Berasnya, ayamnya, itunya, sayurnya. Apalagi sekarang kan ada muncul sekarang berita belum dibayar itu. Makan gratis hampir berapa M itu. Belum lagi banyak yang keracunan anak-anak. Banyak kerajutan di Papua itu. Di Jakarta contoh. Banyak di Jakarta sini belum banyaknya kebagian. Yang makan gratis cara kasarnya, malah yang kasih makan gratis yang sekolah-sekolah kaya digratisin. Kan aneh pemerintah ini. Ya, dari pemetaannya tidak benar. Nggak benar, makanya itu aku bilang, coba ini abang kan sebagai orang atas lah gitu, diusahakan, diutamakanlah pekerjaan buat rakyat kecil. Kasihan. Baik. Banyak yang stres bang, saudara kita yang kecil sini. Contoh kayak saya pribadi, usaha hancur-hancuran. Hancur, parah usaha kita sekarang. Banyak yang tutup perusahaan. Banyak. Tadi yang bisa punya karyawan nggak bisa bayar karyawan. Punya motor sedikit pajaknya mahal. Belum pelanggaran ini pelanggaran itu tuh pas bayar pajak hampir 3,5 juta pelanggarannya nggak tahu asal usulnya. Menyebab rakyat kecil. Banyak saudara kita yang stres. Gila abang, boleh abang turun ke masyarakat kecil, ke kampung-kampung. Betul. Kasihan anak-anak kecil sampai tidak bisa sekolah karena biaya. Iya. Pokoknya gitu aja dari saya. Saya sebagai rakyat kecil, bantulah bersuara ke atas. Siap. Makan gratis itu tidak berguna bagi masyarakat. Yang penting pekerjaan utamakan, sama sekolah gratis dengan pajak-pajak diturunkanlah. Ya, Kasihan rakyat. Stimulus untuk rakyat. Itu aja abangku semuanya ya. Ya. Bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Oke, baik. Sekarang kita ke Bung Bahori. Silakan Bung Bahori, silakan. Sekarang giliranmu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Salam kenal. Nama saya Bohori, berasal dari Jawa Timur ya. Jawa Timur, kayaknya Madura ini logatnya nih. Madura. Iya, mantap. Ya. Silakan. Ini mau saya setuju pendapat tadi masalah sekolah makan gratis itu. Saya tidak setuju langsung kalau makanan gratis, tapi yang saya setuju itu yang saya minta kalau bisa sekolah gratis gitu. Karena gini, saya ini selama hidup di dunia, saya mencari nafkah di tanah Malaysia. Sampai sekarang pun masih ada di Malaysia. Baru nyampe tadi, baru pulang ke Jawa. Jadi umur saya itu sekarang sudah 40. Jadi selama 14 tahun atau 15 tahun dulu, masih Pak Harto dulu saya sudah masuk ke Malaysia. Oh, udah lama sekali ya? Iya, jadi kehidupan saya tentang tentang keluarga saya, semua nafkahnya saya dari sini, bukan dari tanah kelahiran saya. Oke. Dari Gitu. hasil merantau di negeri orang ya? Iya. Jadi saya sampai sekarang umur saya sudah 40 lebih, masih macam ini terus.
di Indonesia. Tidak ada kepastian tentang pekerjaan di Indonesia. Karena saya kemarin itu ada teman apa menawarkan kerja di Jakarta. Proyek itu. Oh ya, kerja proyek. Jadi buruh. Proyek itu. Saya mau turun dari sini sudah 3 kali saya turun. Ini nunggu apa namanya itu, nunggu surat perjanjian SP. Sampai sekarang ini belum jadi, uangnya sudah masuk berapa macam itu dari sini. Uangnya ada yang 100, ada yang 300 juta. Ini belum keluar, cuman SP saja. Kerja Pak itu kerja di mana? Kerja di Jakarta itu. Proyeknya dari mana? Dari pemerintah atau dari swasta? Mungkin swasta. Karena gini, saya itu kan ngambil kerjanya saja. Jadi upah kerja saja berapa gitu dalam 1 meternya. Tapi yang teman kasihan sama teman saya itu dipermainkan itu. Tapi kalau masalah itu nanti saya kalau bisa disampaikan. Pasal kalau Indonesia tetap macam ini, masalah korupsi merajalela, ya terus tak maju-maju Indonesia. Gitu, karena saya pengalaman di sini saya sudah tahu semua. Sudah tahu sebelum-belumnya di sini di Malaysia ini saya tahu dihormatin dengan orang di sini walaupun kita kerja biasa. Antara di dunia di negara manapun ada yang jahat, ada yang enggak kan gitu. Memang semua tak sama. Tapi kalau di sini terbuka, orang apalagi yang pinter nulis, yang pinter baca, itu dapat semua. Dari Madura kan kebanyakan tidak tahu baca kan. Banyakan yang tak sekolah dulu kan gitu, masa-masa masih anak-anak seumuran saya. Tapi di sini boleh dapat kuli kebangunan boleh sap sendiri, bisa borong sendiri kan gitu. Iya. Iya. Lah lagi gini Pak, saya mau nyampaikan tentang di Madura ya. Saya Maduranya Sampang. Oh Sampang, oke baik. Sampang, daerah Gunung Gesan, Kecamatan Kerampenang. Di sana itu tentang dana desa, ya. Ini sudah loncat-loncat ini ya. Nggak apa-apa, silakan. Iya, tentang dana desa. Ini tidak maksimal langsung di sana. Kebanyakan main gini, kalau proyek di sana sepengalaman saya, sepengetahuan saya, dibagi sama DPR ataupun sama kepala desa, 30 juta ataupun 35, dia buang uang apa namanya? Uang untuk mau mendapatkan proyek. Oh. Seandainya bayar sekarang 35 juta. Bulan tahun depan keluar bulan berapa gitu, antara 1 tahun dia keluar 100 juta. Itu pengetahuan saya. Dalam 100 meter. Saya terbuka ini karena saya sudah geram di Madura itu. Ya. Selepas itu dapat uang itu sudah turun. Diambil yang 35 juta modal itu berarti tinggal 65 juta. Iya, 65. Iya. 65 juta dibelikan bahan ataupun seandainya apa namanya itu paping ataupun pelengsengan kan. Pelengsengan nanti modalnya dalam 25 juta dengan upah dengan batu sekali, sisanya kan sudah korupsi. Kan tidak tahan itu bangunan itu. Ya. Proyek tidak tahan. Ya, Gitu. speknya jadi rendah ya. Iya. Lagi gini, selama di Sampang ini, sejak sudah 4 tahun berjalan, sekarang kan PG terus. Iya. Di desa Gunung Gesan, terutama di desa saya, itu kalau bisa itu, saya cuma menyampaikan saja. Iya. Saya tidak menuduh siapapun yang buat jurang. Ya, cuman saya menyampaikan di dalam lab ini, saya tidak pernah saya nyambung kayak gini. Saya cuma menyampaikan kali ini saja. Kalau bisa turunlah dari dari pusat ataupun dari kejaksaan, tolong kontrol ke bawah. Kalau jangan tanya di Sampang, di pusatnya di Sampang. Kalau tanya di Sampang, memang ya bagus semua. Kalau turun ke selatan, ke utara,
Itu baru tahu. Jalan ndak ada yang bagus sekarang. Hancur semua di dalam itu. Selama 4 tahun ini, walaupun PG, belum ada sentuhan dari dana desa sana. Itu saja yang saya sampaikan. Tapi kalau bisa itu yang sekolah itu, yang Iya, makan gratis itu dihapus, sekolah gratis itu yang saya minta. Oke, Itu baik. saja. Baik. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih, Bang. Waalaikumsalam. Oke, sekarang saya sebentar sebelum ke GPT Man, saya ke komen-komen dulu sebentar ya. Aceh Sitorus Garunya kau sampaikan itu ketawa. Ya. Indonesia harus dijadikan kerajaan kembali ya di Reza. Halo seniorku, satu lagi gaji. Ya memang gaji buruh ini masih sangat rendah di negara kita ya. Tapi memang agak dilema soal gaji ini. Karena begitu gaji dinaikkan, pengusaha itu semua menjerit. Karena akan berdampak kepada harga produk yang kita tidak mampu bersaing nanti. Stanley 98 sudah mau apa ini, Matius cuek. Oke.